Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami penafsiran ayat tentang talak dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228 sampai 232 yang beranggotakan 1. Ahmad Nasur Rahman 111983, Robi Mustafa 111984, Muhammad Furqan 111985. Pertama, surah Al-Baqarah ayat 228. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yakhillu lahunna ayyakatumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri, menunggu 3 kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Jika mereka para suami menghendaki islah dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 228 yaitu bahwa Asma bin Yazid bin Asakan al-Ansariyah berkata mengenai turunnya ayat ini sebagai berikut. Pada zaman Rasulullah SAW, aku ditalak oleh suamiku di saat belum ada hukum iddah bagi wanita, yaitu menunggu setelah bersuci dari 3 kali haid. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Asma binti Yazid bin As-Sakan. Makna mufrad surah Al-Baqarah ayat 228 yaitu wal mutalaqatu yatarabbasna, artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri, yaitu menunggu. Maksud dari menahan diri adalah menunggu. Salah satu kuru'in 3 kali quru, yakni disebutkan dalam 3 kali quru ini yaitu dengan masa iddah talak, yakni masa setara dengan 3 kali haid atau 3 kali pasuhan. Wala yakhilu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, artinya tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, yakni yang dimaksud dalam rahimnya ialah berupa haid atau kehamilan. In kun yu'minna billahi wal yawmil akhir, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Terdapat ancaman keras bagi wanita yang menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya, sehingga siapa yang menyembunyikan di antara mereka maka ia tidak berhak untuk mendapatkan julukan sebagai orang yang beriman. Fi dzalika, artinya dalam masa menanti itu, maksudnya yaitu masa iddah. Namun apabila masa iddah telah selesai sedang suami-suami mereka tidak merujuk mereka, maka istri-istri tersebut lebih berhak atas diri mereka. In aradu islaha, jika para suami menghendaki islah, maksudnya yaitu dengan melakukan rujuk. Namun apabila itu dimaksudkan untuk memberi kerugian terhadap sang istri, maka perbuatan itu diharamkan. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, artinya dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Maksudnya yaitu sang suami menggauli istri dengan pergaulan yang baik, dan begitu pula dengan sang istri. Selanjutnya penafsiran Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yaitu wanita-wanita yang telah diceraikan yang masih dalam masa subur, yaitu masa menopause, maka mereka wajib menunggu sebelum menikah pasca perceraian selama 3 kali suci atau 3 kali haid untuk memenuhi masa iddah. Dan suami-suami wanita yang diceraikan itu lebih berhak merujuk mereka dalam masa iddah, dan rujuk tersebut dimaksudkan untuk membangun kerukunan dan menghilangkan masalah yang terjadi akibat perceraian yang dilakukan suami kepada istrinya tersebut.
Selanjutnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 229. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan famsiku bima'rufin aw tasrihu bi ihsani wa la yakhillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'a illa an yakhafa an la yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Artinya, talak yang dapat dirujuk yaitu 2 kali talak. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, yaitu istri kamu, kecuali kamu keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa kedua suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka jangan kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Selanjutnya asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 229, yaitu Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya bahwasanya ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada istrinya, "Aku tidak akan pernah menceraikanmu untuk selama-lamanya dan tidak juga mencampurimu untuk selama-lamanya." Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tanya istrinya itu. Maka ia menjawab, "Aku akan menceraikanmu hingga apabila masa iddahmu sudah dekat. Aku akan merujukmu kembali." Kemudian wanita itu pun datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu kepada beliau. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Makna mufradat surah Al-Baqarah ayat 229, yaitu at-talaqu marratan. Artinya talak yang dapat dirujuk 2 kali. Artinya yang dimaksud dalam artian tersebut, talak yang diperbolehkan untuk rujuk kembali adalah sebanyak 2 kali. Yang pertama dan yang kedua. Adapun untuk yang ketiga tidak dapat dirujuk kembali. Syai'a sesuatu. Maksud dari sesuatu itu yakni tidak dihalalkan bagi para suami untuk mengambil apa yang telah diberikan kepada sang istri, seperti mahar atau mas kawin dan yang sesuatu lainnya sebagai bentuk usaha untuk memberi kerugian terhadap sang istri. Fa in khiftum, jika kamu khawatir. Kalimat ini ditujukan bagi para pemimpin, baik itu hakim atau orang yang menjadi penengah antara suami istri untuk memperbaiki hubungan keduanya. Illa yuqima hududallah, yakni bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah ini di sini termasuk yaitu pergaulan yang baik dan ketaatan dalam berkeluarga. Fala junaha alaihima fi maftadat bih, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, yakni apabila keduanya takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah tersebut, maka dibolehkan bagi istri untuk menebus dirinya dengan cara memberikan sebagian harta yang diberikan oleh suami agar bisa mentalaknya, dan ini dinamakan dengan khulu. Maka boleh bagi suami untuk mengambil harta tersebut untuk kemudian mentalaknya apabila suami memang tidak memaksa sang istri atau memberi kemudaratan kepadanya. Selanjutnya penafsiran Quran surat Al-Baqarah ayat 229. Talak yang sesuai syariat yang dibolehkan untuk rujuk kembali adalah 2 kali talak. Setiap hendak rujuk harus berusaha untuk menjaga hubungan kembali atau memilih benar-benar berpisah dengan baik dan dengan perkataan yang baik serta memberi hadiah atau harta. Dan para suami, diharamkan bagi kalian untuk mengambil kembali apa yang telah kalian berikan kepada sang istri, baik itu mahar maupun mas kawin,
maupun harta lainnya. Ya, untuk selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 230. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawja khairah. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ay yataraja'a in dunna an yuqima hududallah. Wa tilka hududu wa yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Yang artinya, kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak dosalah bagi keduanya, bekas suami pertama dan istri, untuk kawin kembali jika keduanya akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Selanjutnya, Asbabun Nuzul surat Al-Baqarah ayat 230 adalah bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan pengaduan Aisyah bin Abdurrahman bin Atiq kepada Rasulullah SAW bahwa ia telah ditalak oleh suaminya yang kedua, Abdurrahman bin Jubair al-Quraisy, yang akan kembali kepada suaminya yang pertama, Rifa'ah bin Wahab bin Atiq, yang telah mentalak ketiga kepadanya. Aisyah berkata, Abdurrahman bin Zubair telah menalak saya sebelum menggauli. Apakah saya boleh kembali kepada suami yang pertama? Nabi menjawab, tidak, kecuali kamu telah digauli suamimu yang kedua. Kejadian ini membenarkan seorang suami yang telah mentalak tiga istrinya untuk mengawini kembali istrinya setelah istrinya itu digauli dan diceraikan oleh suami yang kedua. Diriwayatkan oleh Ibnu al-Munzir yang bersumber dari Muntakil bin Hamban. Selanjutnya, makna mufradat surat Al-Baqarah ayat 230. Yang pertama, fa'in tolaqaha, kemudian jika si suami mentalaknya, yakni yang dimaksud yaitu talak ketiga. Yang kedua yaitu fala tahillu lahu min ba'di hatta tangihu zauja khairah, hingga dia kawin dengan suami yang lain, yakni sampai menikah dengan laki-laki lain dan menjimaknya. Namun apabila sang suami menikahi perempuan ini dengan maksud agar istrinya menjadi halal untuk dinikahi suaminya yang sebelum, maka itu diharamkan. Yang ketiga yaitu fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya, yakni bagi pasangan suami istri yang pertama. Yang keempat yaitu ayataroja, untuk kawin kembali, yakni untuk rujuk kembali kepada pasangan yang dulu dengan akad nikah yang baru meski dulunya telah terjadi talak ketiga. Selanjutnya yang terakhir, ingdonna ayyukima hududallah, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, yakni berupa kewajiban-kewajiban rumah tangga atas keduanya. Selanjutnya penafsiran Quran surat Al-Baqarah ayat 230, yaitu wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya tidak boleh dirujuk oleh suaminya itu sebelum ia menikah dengan laki-laki lain dengan perkawinan yang sah dan telah digauli oleh laki-laki lain itu. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 231. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'rufin fala tumsikuhunna diraran lita'tadun wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah
wala tattahidu ayatillahi huzwa wadkuru nikmatallahi alaikum fama anzala alaikum minal kitabi wal hikmati yaidukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Artinya, apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Dan janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemadharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu dan apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, yaitu Alkitab dan Al-Hikmah As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya, Asbabun Nuzul, surat Al-Baqarah ayat 231. Adalah ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, kemudian merujuknya sebelum habis masa iddahnya, terus menceraikannya lagi dengan maksud menyusahkan dan mengikat istrinya agar tidak bisa kawin dengan yang lain. Diriwayatkan oleh Ibu Jarir bin Al-Aufi yang bersumber dari Ibnu Abbas. Selanjutnya, makna mufradat surat Al-Baqarah ayat 231. Yang pertama yaitu faida tolaktumun nisa afabalahna ajalahunna. Apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, yakni apabila mentalak istri kemudian telah menjalani masa iddah sampai mendekati akhir. Yang kedua, fa'amsikuhunna bima'ruf, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, yakni tanpa berniat untuk memberinya kemadharatan. Yang ketiga yaitu ausarhiuhunna bima'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan yang ma'ruf pula, yakni membiarkannya menyelesaikan masa iddah tanpa meminta rujuk. Yang keempat yaitu wala tumsikuhunna diraron, janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemadharatan, yakni tidak untuk kebutuhan juga, bukan demi rasa cinta, akan tetapi untuk memperpanjang masa iddahnya dan memperlama waktu menunggu sebagai maksud memberi kemadharat dan menyakiti sang istri. Yang kelima yaitu wala tatahidu ayatillah huzwa, janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, karena semuanya adalah sesungguhnya, maka barang siapa yang bermain-main dengan ayat-ayat tersebut, maka ia memang telah mempermainkannya. Selanjutnya, penafsiran Quran surat Al-Baqarah ayat 231 yaitu, dan apabila kalian menceraikan istri-istri kalian lalu mereka telah mendekati akhir masa iddah, maka rujuklah dengan mereka dan hindarilah sikap menjadikan rujuknya kalian dengan niat menyakiti mereka atau guna memperampas hak-hak mereka. Ya, untuk ayat Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa afabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna ayyahkihna aswajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf fi dzalika yu'adu bi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhiri dzalikum azkalakum wa anharu wa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu, yaitu para wali, menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya,
Apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 232 adalah Ali bin Abi Thalab meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang yang menalak istrinya dengan talak 1 atau 2, kemudian istrinya menjalani iddahnya hingga selesai. Setelah itu terpikir olehnya keinginan untuk menikahi dan merujuknya kembali, maka si wanita itu pun mau menerima, tetapi para walinya melarang hal itu. Lalu Allah Ta'ala melarang mereka menghalang-halanginya. Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ali bin Abi Thalab dari Ibnu Abbas pula. Demikian juga yang dikatakan Masruq, Ibrahim An-Nakhai, Az-Zuhri dan Ad-Daha, bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut, dan mereka pun berkata, inilah zahir atau makna yang tampak jelas dari ayat tersebut. Ya, untuk makna mufradat surah Al-Baqarah ayat 232, larangan ini untuk para suami, dan yang dimaksud dengan atau maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi. Ada hal adalah menghalangi istri-istri untuk menikah lagi dengan siapa yang mereka sukai setelah selesai masa iddahnya sebagai bentuk kecemburuan jahiliyah, seperti yang dilakukan oleh para khalifah dan sultan sebagai bentuk kecemburuan kepada orang yang dulunya berada di bawah tangannya kemudian menjadi di bawah orang lain, yakni lebih bertambah baim dan bermanfaat. Dzalikum askalakum, itu lebih baik bagimu, yakni bahwa wallahu ya'lamu, ya Allah mengetahui yang lebih baik bagi kalian. Penafsiran surat Al-Baqarah ayat 232. Ayat tersebut melarang wali untuk menghalangi perkawinan perempuan yang ada di dalam perwaliannya, dan janganlah kalian, yaitu wahai para wali, mempersulit wanita-wanita yang telah ditalak itu dengan menghalang-halanginya mereka untuk menikah lagi dengan akad baru dengan suami-suami mereka bila mereka memang menghendakinya dan terjadi saling ridho antara kedua belah pihak secara syariat dan kebiasaan yang berlaku.